Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali belajar ilmu sharaf, dan sebelumnya kita telah membahas sighat, telah membahas wazan. Untuk kesempatan kali ini kita akan tingkatkan sedikit, ya, kita akan tambahkan untuk mengenal tentang binaul af'al, tentang pola pembuatan sebuah kata kerja dalam bahasa Arab. Namun sebelum melangkah sampai binaul af'al, terlebih dahulu kita akan memberikan pengantar tentang huruful illah. Huruful illah. Huruf-huruf illah. Ya. Apa itu illah? Illah kalau secara bahasa artinya penyakit, ya. Al-marad. Kenapa kok huruf ini disebut sebagai huruf illah? Nanti kita akan jelaskan. Huruf illah dalam ilmu sharaf itu ada 3. Ada alif, ada wawu, dan ada ya. 3 huruf yang sering kita kenal berfungsi untuk memanjangkan sebuah kalimat atau berfungsi untuk memanjangkan harokat. Para ulama menyebut huruf ini dengan 3 macam sebutan. Yang pertama huruf illah, yang kedua huruf mad, yang ketiga huruf lin. Terus disimpulkan, di sana ada 2 pembagian. Jika 3 huruf ini sebelumnya didahului dengan harokat yang munasibah, harokat yang sesuai dengan masing-masing huruf, ya, harokat yang sesuai dengan masing-masing huruf, maka dia fungsinya sebagai huruf illah sekaligus sebagai huruf mad. Dia fungsinya sebagai illah sekaligus sebagai huruf mad. Namun kalau dia sebelumnya didahului oleh harokat yang ghairu, yang tidak sesuai, maka dia hanya berfungsi sebagai huruf illah saja. Namun tidak bisa kita sebut sebagai huruf mad atau huruf lin. Sebagai contoh yang sesuai dengan harokatnya, alif itu berfungsi untuk memanjangkan fathah, wawu berfungsi memanjangkan dhammah, ya berfungsi memanjangkan kasroh. Ketika ada orang yang mengucapkan qala, maka dia ucapkan panjang qala. Di sini ada huruf illah alif yang berfungsi memanjangkan fathah. Kemudian kata yaqulu, ada huruf wawu yang berfungsi memanjangkan dhammah, dan seterusnya. Kemudian jika huruf itu sebelumnya didahului oleh harokat yang ghairu munasibah, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai huruf mad, meskipun kita tetap menyebutnya sebagai huruf illah. Misalnya kata khairun, sebelumnya fathah, kemudian diikuti dengan huruf ya, maka harokat sebelumnya ghairu munasib, dia tidak sesuai dengan huruf ilahnya. Seharusnya ini harokat kasroh, tapi di sini fathah. Maka kita tidak membacanya panjang, sehingga fungsi ya di sini tidak bisa disebut sebagai huruf mad. Contoh yang lain misalnya kata Fir'aun. Kata Fir'aun ada huruf illah yaitu wawu. Namun sebelum wawu ada fathah. Dan ini harokat yang tidak sesuai, maka kata Fir'aun atau huruf wawu di sini tidak berfungsi sebagai mad, meskipun kita bisa menyebutnya sebagai huruf illah. Kemudian tadi kita kembali kepada penamaan. Mengapa huruf ini disebut sebagai huruf illah? Kenapa alif, wawu, ya disebut sebagai huruf illah? Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Ar-Rumani.
huruf ini disebut sebagai huruf illah, huruf penyakit, karena likathrati taghayyurihi. Karena huruf ini mudah berubah. Kadang ada, kadang tidak, kadang berubah menjadi huruf illah yang lain. Seperti misalnya dalam satu kata yang artinya sama, namun huruf ilahnya bisa berbeda-beda. Misalnya kata berkata, ya, berfirman, bersabda dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qala, qalallahu, qala Rasulullah, qala. Di sini kita jumpai ada huruf ilah alif. Dia sedang berkata, fi'il madhi. Kalau kita mau mengungkapkan dengan fi'il mudhari' menjadi yaqulu. Yaqulu. Di sini ada huruf ilah wawu. Kalau kita mau mengungkapkan dikatakan, istilahnya bina majhul, dikatakan, di situ tidak ada pelaku. Kita mengungkapkan dengan kalimat qila. Qila. Hurufnya berubah menjadi ya. Coba kita perhatikan, hanya dari satu kata, yaitu berkata atau mengatakan, huruf ilahnya sudah berubah-ubah. Dari yang awalnya alif menjadi wawu menjadi ya. Karena terlalu sering berubah seperti ini, kata ar-rumani, huruf ini disebut sebagai huruf illah. Kemudian pemirsa yang berbahagia, sebagai catatan tambahan, kita akan memperkenalkan perbedaan antara huruf alif, ya, huruf alif dengan huruf hamzah. Alif dengan hamzah. Perlu kita tekankan bahwasanya alif dengan hamzah itu berbeda. Alif dengan hamzah berbeda. Perbedaannya adalah kalau alif ini hanya berfungsi untuk memanjangkan, sehingga dia tidak terbaca dalam sebuah kata. Sedangkan kalau hamzah, dia bisa terbaca dalam sebuah kata. Maka harokat di situ, harokat dalam hamzah itu nanti berfungsi, bisa terbaca. Contohnya misalnya seorang mengatakan atau menuliskan seperti ini. Ba. Di sini ada alif. Kita membacanya ba. Karena huruf di sini alif, bukan hamzah. Fungsinya hanya memanjangkan. Berbeda kalau dia menuliskan seperti ini. Jadinya ba. Jadinya ba. Kenapa? Karena di sini hamzah, bukan alif. Sehingga adanya harokat sukun di atasnya itu terbaca dan berfungsi. Makanya kita baca ba, bukan ba. Kalau saya menuliskan bas, karena di sini alif. Tapi kalau saya kasih hamzah, ba-sa, karena di sini hamzah. Nah, kita bisa membedakan itu ketika kita beri harokat sukun, apakah dia berfungsi terbaca ataukah tidak. Kalau dia terbaca, berarti dia hamzah. Kalau tidak terbaca, berarti dia alif. Dan hamzah itu bukan termasuk huruf illah. Hamzah bukan termasuk huruf illah. Yang huruf illah adalah alif. Karena itu perlu kita ketahui perbedaannya. Ini alif ataukah hamzah. Sehingga kita bisa menentukan ini huruf illah ataukah bukan. Demikian sebagai pengantar untuk memperkenalkan tentang huruf illah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan tentang pola pembuatan sebuah kata kerja dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.